Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya di channel Perisai Nusantara TV. Sahabat-sahabat sekalian, Hasto percaya diri mengatakan bahwa proses hukum yang menimpa dirinya adalah sebuah politisasi dan menganggap bahwa dirinya adalah tahanan politik. Dia percaya diri mengatakan hal tersebut karena di beberapa video sebelumnya Hasto Kristianto sempat menyamakan dirinya bahwa proses hukum yang dijalaninya sama dengan proses hukum yang pernah dijalani oleh Bung Karno. Waduh, waduh, waduh. Beda zaman, bos. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan menyimak bagaimana respon Pak Iyas Subiakto terkait statement yang disampaikan oleh Hasto Kristianto bahwa dirinya adalah tahanan politik. Nah, tak perlu berpanjang lebar, seperti apa videonya kita simak berikut ini. Baik, terima kasih rekan-rekan pers, seluruh masyarakat Indonesia yang saya cintai dan saya banggakan. Terima kasih. Akhirnya momentum yang saya tunggu tiba. Proses persidangan terhadap kasus hukum yang dipaksakan oleh KPK bisa dimulai pada hari ini. Saya percaya terhadap independensi dari lembaga peradilan ini, sehingga dari tempat ini diharapkan bisa menjadi lambang supremasi penegakan hukum yang berkeadilan. Sebab itulah mengapa hakim di dalam mengambil keputusan selalu menyatakan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Sikap saya tetap tidaklah berubah, bahwa apa yang terjadi adalah suatu bentuk dari kriminalisasi hukum karena kepentingan kekuasaan di luarnya. Jadi saya adalah tahanan politik. Saya sudah membaca dengan secermat-cermatnya terhadap surat dakwaan, dan hampir semuanya merupakan suatu produk daur ulang. Jadi semua merupakan produk daur ulang terhadap suatu perkara yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap atau inkrah. Begitu banyak manipulasi fakta-fakta hukum, setidaknya minimum ada 20 keterangan yang sengaja dibuat berbeda antara dakwaan dengan keterangan saksi dan putusan pengadilan yang sudah inkrah. Perlu rekan-rekan pers ketahui bahwa proses P21 juga terlalu dipaksakan. Selaku tersangka, kami sudah mengajukan saksi yang meringankan. Namun saksi yang namanya sudah dikirimkan ke KPK ternyata tidak pernah diperiksa. Pada saat P21 saya juga sedang dalam keadaan sakit, radang tenggorokan dan kram perut akibat terlalu semangat berolahraga. Tetapi itu pun tetap dipaksakan, sehingga hak-hak sebagai terdakwa telah sengaja dilanggar, dan ini adalah suatu pelanggaran hak yang sangat serius. Proses P21 di KPK rata-rata 120 hari, tetapi saya sengaja dikebut hanya kurang lebih 2 minggu. Mengapa? Sebab untuk menggugurkan proses pra-peradilan yang kedua. Persoalan yang saya hadapi juga tidak ada kerugian negara. Jadi tidak ada kerugian negara. Memproses kembali perkara yang sudah inkrah nyata-nyata menciptakan ketidakpastian hukum dan bertentangan dengan fakta-fakta hukum yang telah diputuskan oleh pengadilan sebelumnya. Inilah muatan kriminalisasi politik. Saya berjuang tentang nilai-nilai demokrasi, tentang menjaga konstitusi, menjaga peradaban Indonesia yang seharusnya dibangun oleh supremasi hukum. Betul? Jadi ini semua terjadi akibat abuse of power. Jadi mohon doanya. Saya akan hadapi semuanya dengan kepala tegak dan mulut tersenyum. Karena proses daur ulang ini sangat kental dengan muatan politik. Terima kasih. Satyam Eva Jayate. Merdeka. Kalau Pak Yas bagaimana ya menilai ketika sidang perdana kemarin di Pengadilan Tipikor itu Hasto melakukan orasi politik dan mengatakan dirinya adalah tahanan politik
bukan tahanan koruptor gitu loh Pak Iyas. Seolah-olah ingin men-underline lagi bahwa Hasto itu menjadi tahanan politik gara-gara dendam dari Pak Jokowi dan keluarga. Dan itu seolah-olah benar-benar diamplifikasi sedemikian rupa oleh tim komunikasi dari PDIP di banyak kanal gitu loh Pak Iyas. Iya, ya itu sebuah usaha lah biasa lah politik ya Mas Budius. Tahanan politik seperti apa, wong kasusnya jelas. Penyuapan kepada KPU, kan itu yang diusut terus kan. Menghilangkan barang bukti dan sebagainya. Kalau dikaitkan sama politik, ya bisa-bisa saja. Tapi menurut saya sudah jelas terang benderang kasusnya Hasto itu. Kalau prosesnya saja kan 3 kali berkirim surat Hasto dan Bambang Pacul, Hasto Yasona, Hasto Bu Megawati yang mengajukan Harun Masiku untuk PAW itu kan. Padahal dia suaranya cuma 5.800 sekian kan. Sementara Priska siapa itu namanya itu yang 44.000 itu. Ini kan sama juga dengan kasus-kasus yang lain di Jawa Timur di mana-mana. Jadi saya pikir ya itu framing Mas Budi, sebuah usaha bisa membelokkan ini. Tapi kalau sekarang opini yang dibentuk itu tidak merubah apapun proses hukum di KPK dan persidangan. Saya pikir itu. Kita lihat aja nanti. Ya kan? Saya Mungkin pikir ingin itu. menyamakan dengan Bung Karno, Pak Yas. Kan Bung Karno memang beberapa kali kan menjadi tahanan politik. Tapi kan semua orang dalam lembaran sejarah kan memang jelas ya. Pada saat itu memang Bung Karno, Bung Hatta, dan sejumlah pejuang-pejuang yang bersama Bung Karno itu memang tahanan politik statusnya kan begitu ya kan. Ya, Hasto kan ingin menyamakan seperti itu tuh Pak Yas. nggak bisa lah terlalu kecil lah dibandingin Bung Karno. Bung Karno itu orang yang begitu besar, didaulat banyak pihak kan. Walaupun ada kisruh juga kan di dalamnya. Ya tahanan politik yang terjadi zaman Pak Soekarno ya memang 20 tahun dia menjabat itu, situasi perpolitikan Indonesia kan naik turunnya juga tidak mudah itu kan. Jadi bisa digoyang kemari, dibuang ke sana, geser kemari karena Belanda juga masih ada waktu itu ikut campur tangan kan gitu. Jadi bisa aja itu tahanan politik karena ini mau dibungkam mau segala macam. Nah kalau sekarang Hasto buat apa? Apa pengaruhnya Hasto sama Indonesia? Ya kan? Ya, terlalu dibesar-besarkan. Ya, kalau Karena ngukur dianggap Hasto selama ini kan paling vokal, Pak Yas, mengkritisi Pak Jokowi sewaktu masih menjadi presiden, khususnya 1 tahun terakhir ya, 2023-2024. Hasto paling kritis, mengkritisi, khususnya ketika beda jalan saat Pilpres, kan begitu. Sehingga kemudian, karena Hasto terlalu kritis, kemudian diproses hukum seperti ini, dikriminalisasi seperti ini, dipolitisasi seperti ini oleh Pak Jokowi. Dan yang menarik lagi, Pak Yas, baru pertama kali ya terdakwa di Tipikor itu bertindak seolah-olah seorang pahlawan pejuang rakyat. Nah, ini kan menarik juga fenomena yang dibangun oleh PDIP ini, Pak Yas. lo gimana lah ya sebenarnya secara akumulasi kita tahu lah ada datanya semua. Perjuang seperti apa PDIP itu gitu. Kita bukan sekali lagi mohon maaf bukan mengecilkan, tapi kan ada data yang tidak bisa dihapus. Data sejak 2012 dari sejak 2002 itu kan masih memegang supremasi partai terkorup, itu kan? Ya kan? Yang ada di saya itu sampai tahun berapa itu masih Jadi PDIP 103. masih partai terkorup. Lo masih bos, itu ambil aja datanya masih ada. Nah, di sana sini kan itu juga dibaca orang. Jadi kalau sekarang mau cari panggung baru seolah-olah itu menjadi tahanan politik karena eh, dibungkam atau apa kepentingan Pak Jokowi, nggak nyambung bos, relevansinya nggak ada. Pak Jokowi nyerang mengkritisi setahun terakhir kan karena mulai gamang dengan tidak satu visi lagi dengan Pak Jokowi kan gitu kan. Pemarginalan Pak Jokowi itu kan sudah terakhir di setahun terakhir itu kan memang luar biasa kan. Ada video yang didudukkan di depan Bu Mega dengan kursi kecil.
itu orang se-Indonesia itu mualnya, jijiknya setengah mampu sama Bu Megawati itu. Karena itu Presiden Republik Indonesia yang dipilih oleh 86 juta orang terakhir Pak Jokowi itu. Digituin itu kan membuat antipati. Ya makanya saya bilang itu SWOT analisisnya nggak jalan. Kan kan itu mubazir dan itu menjadi blunder buat mereka sendiri. Sekarang ini mau bangkit berat PDIP kalau nggak ada sosok yang betul-betul bisa ikut mengangkat dia gitu. Tapi sekarang kalau kita mau pilah-pilah siapa yang bisa mengangkat itu? Ya kan, dari luar mau direkrut sosok baru lagi. Belum ketemu sampai sekarang, nggak tahu nanti 4 tahun ke depan 2029. Ya, Itu. walaupun ada pembenarannya begini Pak Yas, bahwa Hmm. yang muncul di permukaan itu sebenarnya PDIP faksinya Hasto, kan begitu Pak. Tapi PDIP faksinya Puan, iramanya nggak seperti ini, gitu loh. Artinya memang masih ada peluang bahwa itu bukan bulat, bukan utuh suara PDIP. Pak Yas membenarkan nggak teori itu? Bukan membenarkan ya, kita bisa membaca. Memang pecah kan, karena hasil dari pemilihan memilih eh, Pragib itu kemarin katanya kan 35% tidak memilih Ganjar. Ya kan? Nah, sementara Bambang Pacul dengan Puan itu kan satu aliran. Ya memang terjadi di dalamnya PDIP itu. Nah nanti setelah ini kita lihat paksi yang mana yang paling kuat gitu. Ini paksinya Deddy Sitorus, Adian Apitupulu dan Ganjar dan sebagainya itu kan sudah kebaca lah, kita udah lama baca itu juga. Karena begitu ademnya Puan kalau menghadapi Pak Jokowi, Pak Prabowo, Bambang Pacul dengan Gibran juga masih peluk-pelukan. Kemarin saya yang lucu sepintas ngeliat videonya si Mas Hinton sama Bobi Nasution. Ya, ketemu di Tapteng, bara berjandaan, pukul-pukulan. Itu kalau Lucu ya. lucu, dilihat Bu Megawati sakit hati Bu Megawati itu. Kalau dilihat oleh Deddy Sitorus sama Adian Ah, dan Mas Hinton bercanda dengan Bobby seperti itu, itu Mas Hinton pukul-pukulan. khianat tuh katanya. Wah, ini udah nyebrang ke Jokowi nih kada itu. Makin makin nggak karu-karuan. Tapi ya itu tadi, kalau kekisruhan itu mereka bangun sendiri, ya akibatnya seperti ini. Tapi Ya. meskipun dua faksi ini berbeda, Pak Iya, kalau kita lihat eh, tadi konteksnya siapa yang akan dimajukan untuk 2029, kedua faksi yang pecah di internal PDIP ini juga nggak ada tokoh juga, Pak. Even Oh ada Puan memang, Maharani sendiri ya kan? Siapa gitu memang loh. nggak PDIP kan ada. besar 10 tahun terakhir kan karena ada sosok kadernya bernama Joko Widodo kan. Iya, itu harus Teorinya kan yang diakui. paling benar yang nggak bisa dibantah berdasarkan data statistik pemilu adalah seperti itu kan Pak. Ya kan gampang lah Mas Budius, nggak usah jauh-jauh nganalisanya. Bu Megawati itu 3 kali ikut pilpres, nggak pernah dipilih orang kok, gimana sih? Iya, iya, Nah, iya. terus di bawah dia siapa? Puan juga kan mohon maaf kan lemah. Kemarin aja elektabilitasnya cuma 3,8 paling Iya, di tinggi. bawah 5%. Di bawah 5%. Kalah Karena sama AHY. udah setahun mobilisasi apa Waduh, kepak kepak, sayap oh, apa gitu ya. kepak sayap yang macam-macam gitu. Nggak Nah ini nganggap. nggak gampang. Kalau pecah itu di dalam, malah lebih ruwet lagi. Hmm. Apa gimana mau perang kalau di dalam sendiri sudah pecah kongsi kan gitu. Hmm. Belum lagi, apakah nanti kalau dari Puan, umpamanya Bambang Pacul diusung jadi presiden, umpamanya, Hmm. apakah Deddy Sitorus dukung? Gitu kan. Hmm. Terus Hmm. sebaliknya kan gitu kan. Iya, iya. Karena bagaimanapun mainnya Puan ya kita tahu dia mau aman juga gitu kan. Hmm. Dia hubungannya dijaga juga sama Pak Prabowo, sama Pak Jokowi. Orang-orang tua yang sekarang sedang solid ini antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi juga tidak mau frontal juga dengan Puan kan. Dihormati dia sebagai ketua DPR. Ini kan orang-orang yang punya apa ya, punya hati yang luar biasa lah kalau menurut saya. Tidak pernah mutung dan sebagainya. Walaupun mereka tahu itu anak Megawati, tapi kan nggak dikait-kaitkan gitu kan. Nah, itu dia sahabat-sahabat. Jadi argumen-argumen yang disampaikan oleh Hasto Kristianto bahwa proses hukum yang menimpa dirinya adalah sebuah politisasi dan dia mengatakan bahwa dirinya adalah tahanan politik
akhirnya rontok total dengan pernyataan yang disampaikan oleh seorang Iyas Subiakto. Jadi berhentilah membuat drama bahwa Anda adalah orang yang paling tersolimi, padahal jelas bahwa kasus Anda itu adalah suap terhadap KPU terkait mendorong Harun Masiku untuk kemudian menjadi PAW di Partai PD Perjuangan. Nah, saya kira demikian konten kali ini sahabat-sahabat. Bagaimana respon sahabat-sahabat sekalian, tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras, salam akal sehat, NKRI harga mati.